Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah para manusia ini mengira dengan mereka mengatakan bahwa aku beriman kepadamu ya Allah, lantas mereka tidak diuji. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, dalam ayat yang lain Allah mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan menguji kalian dengan sesuatu yang baik maupun dengan sesuatu yang buruk. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Qala sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Ala inna amrahu kullahu lahu khair, karena segala urusannya merupakan sesuatu yang baik untuknya. Dalam pandangan mukmin tidak ada yang namanya pandangan buruk. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, dan tidak akan ada yang mengalami hal demikian kecuali seorang mukmin sejati. In asabathu sarra syakar, kalau seandainya ia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan hatinya, ia akan bersyukur. Fakana khairan lahu, sehingga itu menjadi sebuah kebaikan untuknya. Wa in asabathu dharra sabar, dan apabila ia mendapatkan sesuatu yang menyedihkan hatinya, maka ia akan bersabar. Fakana khairan lahu, sehingga itu pun menjadi sebuah kebaikan untuknya. Maka iman kepada takdir baik dan takdir buruk merupakan tanda sempurnanya iman. Kemudian dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan, idza kasurat dzunubul abdi, kalau seandainya ada hamba-hamba yang terlalu banyak bergelimang dosa, walam yakun lahu ma yukaffiruha minal amal, dan ia tidak memiliki amalan yang cukup untuk menggugurkan dosa-dosanya itu, ibtalahu Allahu bil huzn, maka Allah akan mengujinya dengan sesuatu yang menyedihkan hatinya. Allah akan hadirkan ujian dalam kehidupannya, liyukaffiraha anhu, untuk menggugurkan dosa-dosanya. Kemudian Allah bilang dalam hadis qudsi, anallah, la ilaha illa ana, akulah Allah, tiada Tuhan selain diriku. Man lam yashkur ala ni'mai, barang siapa yang tidak mensyukuri nikmatku, walam yarda biqadai, dan tidak terima dengan ketetapanku, walam yasbir ala balai, dan tidak sabar menerima ujian dariku, falyattakhidh rabban siwai, maka hendaknya ia mencari Tuhan selain diriku. Kemudian dalam hadis qudsi yang lain, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan, inna idhamal jazai, sesungguhnya besarnya pahala, besarnya ganjaran yang akan kita dapatkan, ma'a idhamil bala, sesuai dengan besarnya ujian yang kita hadapi, sesuai dengan beratnya ujian hidup yang kita hadapi. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman, dan kalau seandainya Allah mencintai sebuah kaum, ibtalahum, maka Allah akan menguji mereka. Man radiya falahu ridha, maka barang siapa yang ridha atas ketetapan Allah,
maka baginya ridha Allah. Wa man sakhita falahu sukht. Dan barang siapa yang murka akan takdir Allah, maka baginya murka Allah. Maka tidak lain, ujian hidup adalah nikmat. Namun tidak semua orang bisa memahami hal ini. Dalam sebuah perkataan, Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili pernah menyampaikan, "I'lam anna Allah subhanahu wa ta'ala idza mana'aka lam yamna'ka min bukhl." Ketahuilah bahwa sanya Allah subhanahu wa ta'ala kalau tidak mengabulkan doamu, sungguh Allah tidak mengabulkan doamu itu bukan karena pelitnya. Innama yamna'aka rahmatan lak. Karena sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doamu sebagai bentuk kasih sayangnya untukmu. Faman'ullahi ata. Maka tidak dikabulkannya doa dari Allah sesungguhnya adalah pemberian dari Allah. Walakin la yafhamul ata'a fil man'i illa siddiq. Tapi tidak akan ada yang bisa memahami pemberian Allah di balik tidak dikabulkannya doa kecuali hamba-hamba yang benar-benar tulus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir saya kutip sebuah bait karangan Syekh Ibrahim Inyas Al-Kaulahi, salah seorang ulama asal Senegal. Beliau mengatakan, "La tata'allaman idza ra'aita idzayatal khalqi lidza khuliqta." Janganlah engkau merasa sakit ketika engkau disakiti oleh makhluk. Ajral adza minhum li'alla tarkana ilaihimu balil ilahi farkana. Allah perjalankan makhluk-makhluk itu untuk menyakitimu agar engkau tidak bersandar ke makhluk, melainkan bersandar kepada Sang Khalik. Wa in bulita bishtidadin wa syurur fasbir sayatikan firajun wa surur. Kalau seandainya engkau diuji dengan kesulitan, kepedihan, maka bersabarlah karena kelapangan dan kemudahan akan menghampirimu. Fa kullu lailin ba'dahu nahar. Karena setiap malam setelahnya akan ada siang. Wa kullu usrin ba'dahu yasar. Dan setiap kesulitan setelahnya akan datang kemudahan. Bal kullu usrin ba'dahu yusrani kama ata an Ahmad al-Adnani. Bahkan setiap satu kesulitan yang dialami oleh seorang mukmin akan digantikan oleh Allah dengan dua kemudahan. Idza alimta dza takunu radiyan hukmal ilahi kulla waqtin baqiya. Kalau seandainya engkau bisa memahami hal ini, tentu engkau akan ridha atas keputusan Allah, atas ketetapan Allah, karena ketetapan Allah akan tetap adanya. Idza talabta matlaban adimtahu fadayrahu yadri wa ma daraitahu. Kalau seandainya engkau meminta kepada Allah, engkau berdoa kepada Allah lantas tidak dikabulkan, maka sungguh Allah mengetahui bahwa di balik doa itu ada sesuatu yang membahayakanmu. Yadfa'u ma yadurru lutfan minhu la tattahiman ilahana fatakhzulah. Allah hindarkan sesuatu yang buruk darimu, maka janganlah engkau menuduh Allah yang tidak-tidak. Lau ya'lamul insanu marrahman yalqas syurura dhahikan insan. Kalau seandainya seorang manusia, seorang hamba betul-betul mengenal Tuhannya, sungguh ia akan menghadapi segala ujian hidup, segala kesulitan hidup dengan senyuman yang penuh lebar. Aqulu qauli hadza, hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.